Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah. Para sahabat, di dalam Al-Quran ada 114 surah. Dari 114 surah ini ada 2 surah yang istimewa dan selalu dibaca Rasulullah sebelum tidur. 2 surah ini menurut Rasulullah adalah amalan penyelamat siksa kubur. Dia akan datang di alam kubur untuk menghalangi siksa kubur menimpa orang yang suka membacanya setiap malam. Nah, bagi kita yang ingin selamat dari siksa kubur, maka hendaklah selalu membaca 2 surah ini setiap malam, khususnya sebelum tidur. Insya Allah kita akan membahasnya lebih lanjut, maka mari simak hingga menit terakhir. Insya Allah menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Dan jangan lupa menuliskan doa dan hajat para sahabat di kolom komentar. Kita aminkan bersama-sama, mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Amin, Allahumma amin. Para sahabat Menebar Hikmah Meraih Berkah channel, sebelum kita bahas 2 surah agung yang selalu dibaca Rasulullah sebelum tidur, mari kita simak penjelasan Imam Abu Lais As-Samarqandi tentang amalan penyelamat siksa kubur. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Imam Abu Lais As-Samarqandi menyebutkan bahwa ada 4 amalan penerang alam kubur. Imam Abu Lais As-Samarqandi berkata, barang siapa yang ingin selamat dari siksa alam kubur, maka wajib baginya melakukan 4 amalan dengan istiqomah dan meninggalkan pula 4 perkara sejauh-jauhnya. 4 amalan tersebut akan menerangi alam kubur dan menjadikannya menjadi lapang dan luas, yaitu menjaga sholat wajib 5 waktu, merutinkan bersedekah, membaca Al-Quran dengan istiqomah, dan memperbanyak membaca tasbih. Adapun 4 kebiasaan buruk yang menjadi sebab alam kubur menjadi gelap gulita dan penuh siksaan adalah suka berkata dusta, suka berlaku khianat, suka mengadu domba, dan kencing yang tak bersih. Maka mari kita jaga ibadah sholat wajib 5 waktu, kemudian kita rajin bersedekah, rajin membaca tasbih, dan suka membaca Al-Quran. Siapa yang suka membaca Al-Quran akan dibela pada hari kiamat. Rasulullah mengabarkan dalam sebuah hadis, beliau bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kelak pada hari kiamat ia akan datang memberikan syafaat dan pertolongan kepada orang yang membacanya. Demikian pula saat di alam kubur ada surah pilihan yang akan menjadi pembela di alam kubur. Surah tersebut adalah salah satu dari 2 surah yang selalu dibaca Rasulullah sebelum tidur. Sayyidina Jabir menceritakan tentang kebiasaan Rasulullah sebelum tidur ini, sebagaimana diriwayatkan Imam Tirmidzi, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra'a alif lam mim tanzil wa tabarakalladzi biyadihil mulku. Bahwa Rasulullah tidak tidur sehingga terlebih dahulu membaca surah alif lam mim tanzil dan surah Tabarok. Nah, surah yang dimaksudkan adalah surah Tabarok. Rasulullah pernah ditanya tentang surah Tabarok ini. Beliau menjawab, hiya al-mani'atu hiya al-munjiyatu tunjihi min azabil qabri.
Surah Tabarok adalah surah yang mencegah dan menyelamatkan orang yang membacanya dari siksa alam kubur. Tidak hanya saat berada di alam kubur, kelak orang yang suka membaca surah Tabarok setiap malam akan dibela pada hari kiamat. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, "Inna suratan min kitabillahi azza wa jalla ma hiya illa 30 ayatan." Sesungguhnya ada sebuah surah dalam kitab Allah hanya terdiri dari 30 ayat. Syafa'at li rajulin fa akhrajathu minan nari wa adkhalathu jannata wa hiya suratu Tabarok. Akan memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya lalu mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Surah tersebut adalah surah Tabarok. Dengan demikian orang yang suka membaca surah Tabarok setiap malam, dirinya tidak akan disiksa selamanya di alam kubur dan neraka. Nah, selain surah Tabarok, jika ada kesanggupan, bacalah pula 2 surah agung ini. Surah yang pertama, surah Yasin. Umumnya kaum muslimin suka membaca surah Yasin pada setiap malam Jumat. Hal ini karena memang ada anjuran membacanya, sebagaimana disabdakan Rasulullah, "Man qara'a lailatal jumu'ati hamim ad-dukhan wa yasin asbaha maufuran lahu." Siapa saja yang membaca surah ad-dukhan dan surah Yasin pada malam Jumat, maka di pagi harinya dia menjadi orang yang diampuni dosa-dosanya. Namun surah Yasin tidak hanya dianjurkan dibaca setiap malam Jumat, tetapi setiap malam atau setiap hari juga dianjurkan membacanya. Imam Ibnu Sunni meriwayatkan hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a Yasin fi yaumin wa lailatin ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu." Siapa saja yang membaca surah Yasin pada suatu hari dan suatu malam, niatnya mengharap ridha Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Jadi jika kita ingin dosa-dosa kita diampunkan Allah, maka setiap malam sukalah membaca surah Yasin. Surah yang kedua, surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah adalah surah kekayaan. Siapa suka membacanya tidak akan miskin selamanya. Dia akan selamat dari ditimpa kemiskinan selamanya. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Suratul Waqi'ati suratul ghina, faqra'uha wa 'allimuha auladakum." Surah Al-Waqi'ah adalah surah kekayaan, maka bacalah dan ajarilah anak-anak kalian membacanya dan mengamalkannya. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadis yang berasal dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a suratal waqi'ati fi kulli lailatin lam tusbahu faqatun abada." Barang siapa yang melazimkan mengamalkan surah Al-Waqi'ah setiap malam, maka tidak akan mengalami kemiskinan selamanya. Demikianlah 3 surah agung yang sangat baik kita amalkan membacanya setiap malam. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin. Allahumma amin. Demikian para sahabat, insya Allah barakah, insya Allah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.